Oke, kita semua yang nonton Tokyo Revengers pasti tahu kan bahwa sosok Kisaki Teta adalah akar dari segala masalah yang dihadapi oleh Takemichi. Mulai dari Hinata, Draken, Akun, Baji, Miki, dan juga geng Tokyo Manji secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya, siapakah sosok Kisaki Teta ini? Kenapa dia bisa menjadi orang yang bisa seberbahaya itu bagi Takemichi sendiri, Tokyo Manji, dan juga dunia pergengan di Jepang secara keseluruhan? Nah, sekarang ini kita akan pelajari lebih lanjut nih tentang sosok Kisaki Teta. Berikut perjalanannya menjadi sosok paling berbahaya di dunia pergengan di Jepang ini. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown lebih lanjut mengenai sosok Kisaki Teta. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Nah, untuk melihat lebih lanjut nih soal pribadi Kisaki Teta ini, kita harus menyelam ke masa lalunya, dimana Kisaki Teta ini awalnya hanyalah seorang belia sekolahan yang biasa-biasa aja nih. Bahkan ia tergolong sebagai anak yang culun. Nah, kok bisa nih? Kenapa sosok Kisaki yang culun ini kok bisa naik pangkat sebagai orang yang paling berbahaya di dunia pergengan? Bukankah dunia geng bukanlah dunia yang cocok bagi Kisaki dan kepribadiannya itu? Nah, jawabannya bukan ada di kekuatan fisik Kisaki nih, tetapi justru di kecerdasannya itu. Ya, meski Kisaki ini adalah seorang yang culun, tapi dia ini sangat cerdas. Bahkan dia menjadi dikucilkan oleh seisi kelas karena kecerdasannya sendiri. Nah, secara kecerdasan Kisaki ini memang sangat luar biasa, bahkan bisa sangat berbahaya. Dan semua ini bermula ketika perasaan sukanya kepada Hinata Tachibana. Ya, Hinata Tachibana yang sama dengan Hinata yang pernah berpacaran, meski akhirnya jadi mantan dari Takemichi Hanagaki, Kisaki bisa suka dengan Hinata karena di saat itu dia dikucilkan oleh seisi kelasnya dan Hinata malah menunjukkan kebaikan kepada dirinya itu. Kejadian ini bermula saat Kisaki itu menyaksikan sendiri bagaimana Hinata itu dibully secara berjamaah oleh sekawanan bocah nakal itu. Tapi karena di saat itu Kisaki hanyalah seorang bocah culun dan fisik yang lemah, ia pun menjadi ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyaksikan Hinata yang diajar secara terus-menerus. Nah, tapi di saat itu Takemichi itu datang dan membantu Hinata menghadapi para pembuli itu. Dan sejak saat itulah Hinata pun jatuh hati kepada Takemichi, dan kita tahu bahwa Kisaki hanya bisa melihat kejadian itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan sejak saat itu ia membenci Takemichi karena ia merasa Takemichi akan merebut Hinata dari dirinya. Nah, disinilah terjunnya dia ke dunia berandalan dan pergengan di Jepang, berawal dari pengalamannya itu mendengar Takemichi yang ingin menjadi berandalan nomor 1 di Jepang. Nah, mendengar keinginan Takemichi sendiri, kebenciannya itu berubah menjadi ambisi untuk mengalahkan Takemichi dalam hal menjadi berandalan. Dan ia akan melakukan apapun untuk menjadi sosok yang lebih berandalan lagi dari segala jenis berandalan. Dan ia memiliki harapan dengan ia mengalahkan Takemichi sebagai orang yang berada di puncak hierarki pergengan di Jepang, ia bisa akan memenangkan hati dari Hinata. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi nih, kecerdasan yang luar biasa inilah adalah senjata utama dari Kisaki Teta dalam mencapai puncak hierarki berandalan di Jepang sendiri. Oke, titik permulaan Kisaki dalam karirnya di dunia berandalan bermula dari bagaimana ia mendekati Nobutaka Osanai dari geng Mobius. Ia menjanjikan Osanai kekuatan sebagai penguasa Shinjuku asalkan ia mau bekerja sama dengannya. Dan kebetulan di sini nih, Osanai adalah orang yang kecerdasannya itu sangat rendah, tapi ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan juga kemampuan bertarung secara fisik yang mumpuni. Yang mana ini menjadikan Osanai pion yang sempurna bagi Kisaki Teta sendiri. Nah, untuk mencapai hal itu nih, ia berniat menyatukan antara Mobius dan juga Tokyo Manji dengan cara untuk membuat bentrok Mobius dan Tokyo Manji sendiri. Dengan cara memprovokasi salah satu anggota Tokyo Manji, yaitu Hiroki Hayashida alias Pachin. Dengan cara memukuli teman-teman dan juga pacarnya itu, Pachin yang tersulut emosinya pun langsung menusuk Osanai tanpa berpikir panjang, dan bentrokan itu berakhir dengan dipenjarakannya Pachin selama setahun. Di saat itu, dipenjarakannya Pachin ini mengakibatkan perpecahan di antara dua petinggi Tokyo Manji, yaitu Draken dan Miki. Dengan harapan nih, Tokyo Manji akan pecah dan ini bisa berakibat ke tewasnya Draken dalam pertarungan 3 Agustus 2005. Yang mana ini tujuannya akhirnya adalah menjadikan Kisaki orang nomor 2 di Tokyo Manji sendiri, dan mengingat ia menemukan pion yang lebih sempurna bagi dirinya dalam sosok Miki. Tapi sayangnya nih, melalui usaha Takemichi mendamaikan mereka, perpecahan tersebut berhasil diredam dan Draken bisa terselamatkan. Nah, sebagai akibatnya Mobius pun bubar dan terpecah menjadi dua. Yang satu merupakan kelahiran 90-an ke atas, masuk ke Toman dengan Kisaki sebagai pemimpinnya.
dan selebihnya berada di bawah Suji Hanma, yang mana ini merupakan cikal bakal dari Valhalla. Nah, melalui bubarnya dari Mobius ini, Osane pada akhirnya itu sadar bahwa dirinya hanyalah pion yang bisa dibuang begitu saja bagi Kisaki karena dia difitnah telah melakukan hal yang macam-macam. Nah, di sini nih belum lagi Kisaki itu meninggalkan dirinya begitu saja. Melihat seberapa berbahayanya Kisaki ini, Osane pun menjadi trauma dan semakin ketakutan akan sosok Kisaki sendiri. Nah, di sini Osane sendiri yang menyaksikan hal tersebut berkata sendiri, Kisaki adalah orang yang bisa membunuh orang lain tanpa membuat tangannya kotor sekalipun. Dan itu benar adanya seperti yang kita lihat pada Draken dalam tragedi 3 Agustus 2005 kala itu. Nah, saat itu Mobius sudah berakhir, tapi apakah Kisaki itu menyerah begitu saja? Nah, ini tentu tidak nih, karena ia memiliki rencana cadangan yang lain, yaitu menawarkan dirinya demi membebaskan Pachin, asalkan dia bisa naik ke posisi ketua divisi ketiga, yang mana keinginan itu terkabulkan oleh Miki. Meski ia bergabung dengan Tokyo Manji, ia sudah mempersiapkan rencana lain, yaitu mengumpulkan orang-orang mantan Mobius untuk membentuk sebuah geng tersendiri di bawah Suji Hanma, yaitu Valhalla, yang mana jumlahnya personilnya mencapai 300-an orang. Dan demi memuluskan rencananya itu, di Valhalla ia juga merekrut seorang mantan anggota Tokyo Manji sendiri yang memang bermasalah dengan Miki, yang tak lain adalah Kazutora Hanemiya. Nah, Baji pun sudah mengetahui rencana busuk dari Kisaki itu, dan ia pun menyusun strategi agar bisa mengalahkan Kisaki dan bergabung dengan Valhalla. Dalam pertempuran itu, ia berniat menghabisi Kisaki langsung, tapi Kisaki yang sadar akan hal itu sudah menyiapkan Kazutora sebagai pemain cadangan dalam rencananya, di mana ia meminta Kazutora untuk menikam Baji dari belakang. Nah, rencana ini berhasil nih, karena ia membuat Miki itu berpikir Kazutora telah membunuh Baji dan membuat Miki lepas kendali dan membunuh Kazutora. Nah, jika Kazutora benar-benar dibuat mati oleh Miki sendiri, Miki akan lebih mudah masuk ke pengaruh jahat dari Kisaki dan jalannya menuju tujuannya pun semakin mulus. Nah, tapi sayangnya rencana ini lagi-lagi digagalkan oleh Baji yang membunuh dirinya sendiri, dan juga Takemichi yang menyadarkan Kazutora dan juga Miki akan kesia-siaan dari perselisihan mereka soal Baji itu. Nah, pada akhirnya Miki dan Kazutora yang sadar akan kesalahpahaman di antara mereka pun berbaikan lagi. Dan sebagai penebusan dosanya, Kazutora pun menyerahkan diri atas penikaman kepada Baji yang membuatnya ditahan selama 10 tahun. Nah, di sini siapapun yang menang dalam bentrok Tokyo Manji dan Valhalla ini bukanlah masalah bagi Kisaki Teta sendiri, karena itu pada hasil akhirnya Valhalla dan Tokyo Manji bergabung juga. Nah, hanya saja kenyataan agak berbeda dari skenario yang Kisaki rencanakan, di mana kekalahan Tokyo Manji berujung pada bergabungnya Tokyo Manji ke Valhalla, di mana ia akan menempatkan Miki sebagai ketua geng dari Valhalla sendiri. Dan yang terjadi dari pertempuran itu malah Tokyo Manji yang menang dan Valhalla bergabung ke dalam Tokyo Manji ke divisi ke-6, di mana kita tahu nih Suji Hanma adalah pemimpin divisi tersebut. Nah, berhasilnya rencana Kisaki ini belum tentu membuat Kisaki puas nih, karena ia tahu di luar sana masih ada geng lain yang harus ia taklukkan. Ya, dia adalah geng Black Dragon, geng dimana dulu Shinichiro alias kakak Miki itu berada, dan kita tahu bahwa geng ini ia incar setelah mengetahui fakta bahwa Hakei Shiba nih, wakil kepala Mitsuya dari divisi 2 berada itu adalah adik dari pemimpin Black Dragon, yaitu Taiju Shiba. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih kalau Taiju adalah seorang yang sangat abusif dan juga mudah sekali menggunakan kekerasan, yang mana ini berakibat pada hubungannya yang tidak baik antara dia dan kakaknya dan kedekatan antara dia dan Yuzuha. Dengan begini nih, modus operasi dari rencana ini adalah membuat Yuzuha membunuh Taiju, dan Hakei lah yang nantinya akan memasang badan demi Yuzuha. Nah, dengan rencana ini ia akan membuat Hakei itu memimpin dari Black Dragon sekaligus kaki tangan dari Kisaki sendiri. Dan dengan kata lain nih, melalui rencana ini ia akan menyatukan Tokyo Manji saat ini dengan geng Black Dragon, dimana secara perlahan nih ia akan mengubah geng raksasa ini menjadi sebuah organisasi kriminal di masa depan nanti. Dan percaya atau tidak, dalam sebuah timeline nih, rencana inilah yang berjalan mulus dan berhasil di masa depan nanti. Tapi sekali lagi nih, berkat kerjasama antara Takemichi, Shifuyu, dan juga Mitsuya, rencana Kisaki ini dapat digagalkan. Dan gak cuma itu saja nih, setelah rencana jahat Kisaki yang satu ini diketahui oleh Miki, Kisaki pun dikeluarkan dari geng Tokyo Manji. Nah, dikeluarkannya dari Tokyo Manji tentu bukanlah masalah bagi Kisaki. Bukan Kisaki Teta namanya jika tidak punya 1001 rencana busuk dan juga backupannya. Nah, dikeluarkannya Kisaki dari Tokyo Manji justru membuat masalah baru bagi Tokyo Manji sendiri, karena ia bergabung ke geng Tenjiku, dimana geng ini dimana Izana Kurokawa berada. Rencananya adalah membuat Tokyo Manji dan juga Tenjiku itu bentrok, sehingga kedua geng tersebut bisa bergabung dengan Kisaki sebagai kepalanya. Ia ingin membuat Tokyo Manji kalah dalam posisi ini dengan menghabisi satu persatu pemimpin divisi Tokyo Manji dan juga membunuh Emma, yang merupakan adik tiri dari Miki dan juga Draken sebagai pacarnya menjadi down mentalnya itu.
Nah tapi nih semua ini gagal karena Takemichi berhasil menggerakkan seluruh anggota Tokyo Manji dalam melawan Tenjiku dan juga kedatangan Miki dan Draken yang akhirnya bangkit kembali karena mengetahui perjuangan Takemichi selama ini sebagai time traveler yang terus-menerus mengulang-ulang waktu demi menyelamatkan mereka. Nah di sini tahu rencananya itu sudah gagal, Kisaki pun akhirnya memutuskan untuk kabur dan hanya kemudian nih bagi dirinya untuk tertabrak truk dan akhirnya ia pun mati mengenaskan. Di sini kematian itu mengakhiri perjalanan panjang Kisaki dalam mengejar tujuannya menjadi berandalan nomor 1 di Jepang sendiri dan secara efektif menggagalkan kematian Hinata bagi Takemichi. Nah oke, penjelasan kali ini soal perjalanan Kisaki memang cukup panjang nih dan sangat kompleks. Jadi kita simpulkan di sini saja singkatnya nih. Biar kalian bisa paham konteksnya dengan lebih ringkas lagi, bahwa Kisaki ini ingin menjadi berandalan nomor 1 di Jepang karena ingin mengalahkan Takemichi. Untuk itu ia berusaha dengan memanipulasi orang-orang di geng-geng besar demi bisa menyatukan semua geng itu di bawah kepemimpinannya dan Miki. Nah semua itu ia lakukan demi merebut hati dari Hinata Tachibana dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Lalu bagaimana jika ia berhasil? Nah, sudah berkali-kali digambarkan di masa depan bagaimana Tokyo Manji berevolusi sebagai sebuah geng kriminal kelas atas dan Miki menjadi sosok yang sangat jahat. Nah, setelah dia sukses dengan rencana jahatnya, dia akan menyatakan cintanya kepada Hinata. Namun sayangnya nih, di sebuah timeline di mana ia menang, Hinata akan terus menolaknya dan ini membuat Kisaki itu patah hati. Patah hati Kisaki inilah yang mendorong dia ke tindakan kejam, yaitu membunuh Hinata karena telah menolaknya. Nah dari sinilah kita juga bisa tahu nih bahwa sosok Kisaki Teta ini benar-benar sangat egois dan tidak peduli dengan nyawa dan perasaan orang lain. Ia memandang setiap orang itu bukan sebagai manusia tetapi hanya objek yang harus memenuhi keinginannya sendiri. Entah itu orang-orang yang bekerja sama dengannya maupun sebagai Hinata sendiri. Nah ia memandang orang-orang yang bekerja sama dengannya itu hanya sebagai alat yang bisa dibuang begitu tidak bisa lagi berguna bagi dirinya, seperti yang terjadi pada Osanai di awal-awal, Hanma, keluarga Shiba dari Black Dragon, dan juga yang terpenting Miki alias Manjiro Sano itu sendiri. Ia sekalipun menaruh rasa kepada Hinata juga tetap tidak memandang Hinata sebagai manusia. Ia bukan cinta kepada Hinata tapi malah obsesi berlebihan untuk memiliki Hinata. Nah, obsesinya ini membuat Kisaki itu memandang Hinata sebagai objek yang tujuannya tidak lebih untuk memuaskan nafsu dan egonya semata. Nah, makanya begitu ia gagal, ia tidak bisa menghargai keputusan Hinata untuk menolaknya itu dan bahkan nih berujung membunuhnya. Karena ia merasa jika ia tidak bisa memiliki Hinata maka siapapun juga tidak boleh. Gimana berpendapat kalian guys? Nah itulah tadi breakdown kita tentang sepak terjang Kisaki Teta dari awalnya yang hanya seorang anak culun menjadi seorang berandalan yang sangat berbahaya itu bahkan bagi seisi Jepang sendiri mengenai perjalanan menuju puncak dari dunia pergengan di Jepang dan juga pada akhirnya dia mengalami kegagalan tragisnya sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.